apa kabar Anda hari ini? Ini berbicara kabar, ini saya ingin menyapa rekan saya yang di sebelah ini. Selamat pagi. Halo Arlisa, kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Berapa bulan ya? Udah berapa bulan? Berarti kamu udah berapa bulan nih skip nih dari siaran nih? Selama masa kampanye ya kemarin ya, Selama masa 3 bulan kampanye. lebih. Iya. Oke, tapi Arlisa sehat, seger banget hari ini ya. Seger dong, soalnya partneran sama Dian. Iya, weekendnya juga ya happy pasti Weekendnya ya. harus happy karena kan memang weekend kan, waktunya berkumpul bersama keluarga. Iya, semoga Baik. semangat weekendnya kita juga terbawa ya hari ini ya. Terbawa. Karena hari Senin biasanya orang-orang, aduh Senin lagi, aku malas bekerja. Tidak boleh begitu. Justru hari Senin adalah hari yang pertama dalam satu minggu kita harus tetap semangat. Benar, harus memulainya dengan semangat justru biar nanti di akhir-akhirnya juga tetap menggebu-gebu semangatnya. Ya pemirsa, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan kami juga masih tentunya akan membahas berbagai informasi terkini terkait pemilu 2024. Bersama saya Dian Mirza. Dan saya Arlisa, hari inilah ini sudah selengkapnya untuk Anda. Pertama, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Tapanyilekan Polrestabes Bandung, Jawa Barat ini menangkap 2 pelaku jambret seorang pelajar yang videonya viral di media sosial. Ya, kedua pelaku yang ditangkap adalah residivis dan baru keluar 2 minggu dari penjara. Gak jerah. Pemirsa, seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi mabuk berat usai pesta miras. Korban ini diturunkan di jalan sementara ponsel yang ia bawa dicuri oleh salah satu rekannya. Pemirsa, 3 siswi sekolah dasar di Indramayu, Jawa Barat tenggelam saat mengikuti kegiatan pramuka di sungai. Ya, 2 siswi ditemukan tewas sementara 1 lainnya masih hilang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Gresik menyebabkan terganggunya aktivitas rekapitulasi suara. Ya, peristiwa itu menyebabkan lokasi rekapitulasi porak-poranda. Disayangkan ya Arisa dan juga pemirsa, dan tapi ternyata tidak hanya hujan dan angin kencang yang merusak atau mengganggu rekapitulasi suara pemilu, tapi ini juga ada kebakaran yang melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Bandung, Jawa Barat. Dan diduga kebakaran ini terjadi akibat ledakan tabung gas 3 kg. 7 orang mengalami luka bakar. Selain banjir dan kebakaran, pemirsa, ini juga ada bencana dalam tanda kutip ini dalam pengurusan logistik. Ya. Ini truk yang membawa logistik pemilu terjun ke jurang sedalam 17 meter di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Dan seluruh surat suara dan kotak suara aman dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Pemirsa, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memenangkan suara masyarakat Indonesia di Swedia dan Latvia. Ya, Ganjar Mahfud unggul dengan 45,17% suara. Ya, di sini mungkin kita bisa melihat ya bahwa kita kan juga tahu exit poll di sejumlah negara di Eropa, di Australia dan di Amerika juga Ganjar unggul dari 2 pasangan lainnya. Ini bisa terlihat mungkin dari beberapa analisa bahwa educated people yang rasional memang pilihnya 03. Tapi kan kita masih menunggu ya, Rista ya. Masih menunggu hasil rekapitulasi ataupun real count dari KPU. Tapi kita lihat nih nanti nih Maret ya kurang lebih ya, ini KPU akan mengumumkan kira-kira siapa nih pemenangnya dari 3 capres yang kita pilih nih pada 14 Februari kemarin. Betul, dan harus legowo dengan harus hasilnya legowo, juga. mau baik menang ataupun kalah ya, yang penting legowo. Para pendukungnya ya, kalau para capresnya sih pasti udah memantapkan hati. Nah, ini para pendukungnya nih yang di bawah-bawah nih. Iya, harus legowo, jangan kayak yang ini. Kenapa? Gara-gara beda pilihan, Arlista, ini pilihan calon presidennya seorang suami ya, itu sampai menganiaya istrinya loh, cuman gara-gara beda pilihan capres. Cuman gara-gara beda pilihan ini suami di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya dan istrinya ini tidak terima, langsung melaporkan kejadiannya ke polisi. Aduh, sayang sekali ya. Ujungnya jadi ke kantor polisi deh. Dalam iklim demokrasi kan padahal beda pilihan itu kan biasa ya. Sudah biasa. Tapi memang berdampak buruk kalau tidak disikapi dengan sikap dan juga pikiran yang tidak dewasa. Tapi ini gemes banget sama suaminya Dian. Ini emangnya presiden yang dia pilih ini memang bisa memberikan nafkah bagi mereka, keluarga kecil mereka. Sampai-sampai istrinya kok
tega Die hard dianiaya. banget kayaknya iya, ya, kasihan loh istrinya loh. Padahal kan belum tentu ya presidennya ngasih uang bulanan ke mereka. Itu dia. Dan kita masih lanjut nih soal pemilu 2024, Alisa dan juga pemirsa. Ya. Perhitungan suara hasil pemilu di tingkat kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Iya, salah satu saksi nih dari partai politik protes karena adanya penggunaan daftar pemilih tambahan atau DPTB dan DPK yang tidak sesuai aturan. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia karena kelelahan. Dan hingga hari ini total ada 57 petugas KPPS yang meninggal dunia yang tersebar di sejumlah wilayah. Yang perdana pra peradilan Aiman Wicaksono. Iya pemirsa. Ya memang hari ini tadi sudah sama-sama kita saksikan seharusnya persidangan ini dimulai pada pukul 10 pagi, Ya. tapi ternyata belum ada tanda-tanda untuk dimulai sidang pra peradilan pemirsa. Dan untuk mengetahui situasi terkini sidang perdana gugatan pra peradilan terkait penyitaan ponsel, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono, ini sudah ada rekan kami Jen Cahyani di lokasi. Selamat pagi Jen. Jen, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat pagi Arlista Dian dan juga pemirsa. Baru saja Aiman Jen Cahyani, atas laporan Anda kami juga terus menunggu di sini bagaimana perkembangan persidangan pra peradilan Aiman Wicaksono. Terima kasih, selamat bertugas banyak kembali. ya, Jen. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama iNews Today. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Arlista Hadi dan rekan saya Dian Mirza. Ya pemirsa, ini sejumlah warga melaporkan dugaan adanya kecurangan melalui video-video di media sosial. Ya memang dengan perkembangan teknologi ya, segala macam bentuk kecurangan ini gampang banget diupload begitu ya. Betul. Dan dugaan tersebut pemirsa mulai dari surat suara yang sudah tercoblos duluan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Nggak benar ini pemirsa. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan adalah mengenai pelaporan Aiman ke Kompolnas karena HP-nya disita sebelumnya ya. Iya, dan selanjutnya pemirsa ini untuk memperjuangkan kasusnya, Aiman Wicaksono juga mendatangi Komnas HAM. Ya, Komnas HAM menilai jurnalis adalah pembela HAM sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Aplikasi atau AI dari Sirekap yang salah, tidak bisa membaca tulisan jelek katanya Arista ya. Iya benar sekali, tapi salut untuk para warga ya yang melaporkan dugaan-dugaan Yes. kecurangan ke media sosial. Betul, yang namanya kecurangan harus dilaporkan dong. Betul. Ya kan? Nah ini pastinya harus dikawal terus sampai selesai Arista dan Setuju. juga pemirsa ya, sampai perhitungan manual selesai. Betul. Nah apalagi di tingkat kecamatan tuh biasanya tuh maling-maling suara tuh banyak. Paling-paling suara di tingkat kecamatan ini harus benar-benar dikawal, dijaga ketat pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya. Ini sejumlah daerah ini masih saja melaporkan kesalahan penghitungan suara Tuh lagi-lagi ya kan. Dan gangguan pada sistem ataupun aplikasi Sirekap yang sudah disampaikan oleh Dian tadi. Iya, seperti di Surabaya, Jawa Timur, petugas menemukan perbedaan jumlah suara antara formulir C Plano dengan jumlah suara di sistem informasi rekapitulasi yang ditampilkan di website Info Pemilu. Ramaikan di media sosial ini adalah aplikasi ataupun sistem Sirekap ini. Ini beberapa saat yang lalu, ini sebenarnya saya sempat berbincang-bincang sama salah satu petugasnya. Ini katanya sistem Sirekap ini, ya mohon maaf tidak bisa membaca tulisan jelek begitu. Karena kan memang standarnya, mohon maaf ya sekali lagi ya, karena standarnya itu memang harus yang berkarakter digital. Tidak banyak yang paham untuk tulisan karakter digital itu seperti apa. Jadi ada beberapa kesalahan, misalkan paslon presiden yang A itu suaranya 667. Ya. Tapi karena mungkin 7-nya angkanya ya tidak bisa dibaca. Begini atau ada garisnya gitu iya, ya? jadi dibaca sama sistem Sirekap ini 61. Oh iya Nah, iya. seperti itu. Terus kalau misalkan angka 5-nya, nah angka 5
angka 5 orang kan berbeda-beda. Sistem digitalnya itu patokannya pakemnya seperti apa, tapi tulisan tangannya dibacanya ternyata sama sistem Sirekap 9. Nah, hal-hal yang dari hal seperti ini kita belajar ya. Mungkin sosialisasi dengan petugasnya, terus dengan apa ya, match dengan teknologinya juga kurang gitu ya. Kurang, jadi banyak miss angka, entah itu penurunan suara ataupun justru pelonjakan suara ini dari sistem C1 ini masuk ke sistem Sirekap. Jadi benar-benar harus dikawal. Harus dikawal sampai selesai. Namanya sistem, namanya teknologi, ternyata bisa salah juga. Ya, kita sebagai manusia kita kawal terus. Nah, yang paling penting adalah petugas pemilunya harus jaga kesehatan. Harus banget, kalau misalkan sakit nanti siapa yang kawal dong dia? Betul sekali, tetap semangat ya. Nah, pemirsa, ini aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah saat proses rekapitulasi suara dilakukan KPU. Iya, media sosial juga menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara. Informasi lain pemirsa, ini ratusan pengungsi di Jabalia, Gaza Utara melakukan protes menuntut pasokan makanan dan juga medis. Informasi selengkapnya hanya di iNews Today. Selengkapnya. Ya, pemirsa, masih di iNews Today bersama saya Arlista Hadi dan rekan saya Dian Mirza. Pemirsa, aksi protes terjadi di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara hari Sabtu. Ratusan pengungsi menuntut makanan dan pasokan medis yang cukup untuk mereka. Sementara itu pemirsa, polisi terpaksa melepaskan tembakan setelah masa menyerbu truk bantuan yang masuk ke Rafah di perbatasan jalur Gaza dan Mesir. 1 orang di pemirsa, serangan roket pasukan Israel menghantam wilayah pengungsi Rafah pada Sabtu malam. Belasan orang tewas termasuk 3 anak-anak dan 1 perempuan. Dan pemirsa, usai sudah iNews Today edisi hari ini, saya Arlista Hadi dan saya Dian Mirza pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye-bye.